Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Kandak Darmayanta, nomor absen 10. Baik, saya akan memaparkan materi tentang menentukan ide dan tema tari. Tema tari adalah suatu gagasan yang membentuk suatu karya, dan ide merupakan konsep yang bisa mewujudkan suatu karya tari juga. Ada beberapa rangsangan. Yang pertama, rangsangan visual. Rangsangan ini dapat terjadi saat kita mengamati suatu objek atau benda yang bergerak atau tidak bergerak. Yang kedua, ada rangsang audio. Rangsang audio dapat muncul saat kita mendengar suatu suara seperti suara musik, suara manusia, dan suara gamelan. Yang ketiga, ada rangsang kinestik. Rangsangan ini terjadi saat kita mempunyai rasa gerakan atau prase gerak. Yang keempat, ada rangsang gagasan. Saat kita mempunyai suatu gagasan untuk membuat suatu karya tari, kita dapat menjadikan gagasan itu menjadi suatu karya tari. Yang kelima, ada rangsang binatang. Binatang juga bisa dijadikan suatu karya tari. Kita dapat meniru dari gerakannya, bulunya, dan postur tubuhnya. Ada yang keenam, rangsang alam. Alam memiliki banyak objek yang dapat kita jadikan sebagai sebuah karya tari. Yang ketujuh, ada rangsang alat properti. Saat kita mempunyai alat atau properti, dapat kita gunakan sebagai suatu karya tari. Yang ke-8, ada rangsang buku cerita anak. Saat kita membaca buku cerita, kita dapat juga menjadikan buku cerita tersebut sebagai karya tari. Kita dapat menirukan tokohnya, gimana wataknya dan sifatnya. Yang terakhir, ada rangsang lingkungan sekitar. Lingkungan sekitar juga dapat kita jadikan sebagai karya tari. Contohnya saat kita mengamati pohon-pohon yang ditiup oleh angin ini. Baik, itu saja pemaparan materi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Putu Hardisyawan, nomor absen 38. Di sini saya akan menjelaskan tema tari. Tema tari dikembangkan sebuah cerita yang dibagi menjadi beberapa tema, yaitu yang pertama, tema tari kepahlawanan. Tema tari kepahlawanan diambil dari kisah peperangan, kemenangan, dan kegagahan. Penari yang berperan sebagai pahlawan bersikap gigih, gagah, dan berani. Nah, yang kedua yaitu tema tari pantomim. Tema tari pantomim adalah tari yang gerakannya menirukan suatu objek. Tema tari pantomim yang menirukan suatu objek dibagi menjadi dua, yaitu tema tari mimetis dan tari totemis. Tari mimetis adalah tari yang gerakannya menirukan manusia, baik itu kegiatannya. Sifat selanjutnya tari totemis. Tari totemis adalah tari yang gerakannya yang unsurnya di luar dari manusia. Selanjutnya tari dramatis. Tari dramatis adalah tema tari yang tariannya mengandung cerita, menceritakan suatu kisah dengan alur yang teratur. Tema tari non dramatis. Tari non dramatis adalah tema tari yang menggunakan gerakan murni tanpa ada suatu cerita. Nah, yang terakhir ada tema tari erotik. Tema tari erotik adalah tari yang menggambarkan hubungan asmara antara pria dan wanita. Baik, itu saja presentasi dari saya. Saya tutup dengan pranama Santi. Om Santi 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 Om. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Gusti Ayu Koma Indah Triantari, nomor absen 12 dari kelas 11D.
Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi tentang prosedur dalam berkarya tari dan juga proses eksplorasi dalam berkarya tari. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang prosedur dalam berkarya tari tradisi. Karya tari merupakan hasil dari masyarakat sehingga tarian itu mencerminkan kehidupan masyarakat setempat. Jadi, karya tari ini merupakan hasil dari menirukan beberapa aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat, yang juga disebut dengan imitatif. Tari tercipta dari beberapa rangsangan yang tercurahkan dalam beberapa ide, yaitu yang pertama ada peniruan dalam perilaku manusia, hewan, dan juga alam. Yang kedua yaitu mengacu kepada iringan atau musik. Yang ketiga yaitu penokohan dalam tari atau perwujudan tari tokoh-tokoh dalam cerita. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang proses mengeksplorasi dalam berkarya tari. Gerak tari dapat didapatkan melalui eksplorasi atau penjelajahan. Eksplorasi ini sendiri merupakan proses berimajinasi, berpikir, merespon, dan juga merasakan suatu objek yang dapat dilihat dari panca indera, seperti benda, alam, manusia, binatang, dan juga lain sebagainya. Ada beberapa contohnya, yaitu dalam gerakan tari seperti kepahlawanan, kegembiraan, kesedihan, dan juga perilaku binatang. Eksplorasi ini dapat melalui, yang pertama ada eksplorasi melalui lingkungan sekitar, di mana kita menirukan beberapa aktivitas atau keadaan dalam lingkungan tersebut. Yang kedua ada eksplorasi melalui alam, di mana kita bisa menirukan keadaan alam tersebut. Yang ketiga yaitu eksplorasi melalui binatang, di mana kita bisa menirukan gerak binatang, perwujudan binatang, dan juga perilaku binatang tersebut. Yang keempat, mengeksplorasi melalui buku cerita, yang seperti legenda, dongeng, komik, dan juga lain sebagainya. Sekian materi yang bisa saya paparkan. Saya ucapkan Om Santi 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 Om. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ketut Murah Meturan Kepaksan, nomor absen 19 dari kelas 11B. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai konsep improvisasi. Nah, apa sih itu konsep improvisasi dalam menari? Nah, konsep improvisasi itu adalah sebuah gerakan spontan atau eksplorasi dari seorang penari yang gerakannya disengaja maupun tidak sengaja. Dalam proses improvisasi ini, ada pun tahapan-tahapan supaya kita bisa menguasai proses improvisasi tersebut. Yang pertama, gerakan kita harus diimprovisasi dengan gerakan-gerakan sederhana, dengan dimulai dari gerakan kepala dan gerakan tangan. Yang kedua, dalam gerak-gerakan tangan dan kepala ini, kita supaya ingin lebih cepat mengimprovisasinya, kita harus menstabilkan menggunakan musik, iringan alat musik. Nah, jika kalian sudah bisa terbiasa menggunakan alat musik, ada pun tahapan ketiga yaitu menggunakan properti. Dan jika kalian sudah mahir menggunakan tahap-tahapan tersebut, ada pun tahap berikutnya yaitu penghalusan gerak. Di penghalusan gerak ini terdapat gerak-gerakan yang harus kalian stabilkan atau yang harus kalian iringi dengan musik yang selaras ataupun serasi. Dan dengan penghalusan gerak ini kita bisa mengevaluasi gerakan yang mana kita harus diimprovisasi lagi dan tidak diimprovisasi ataupun sudah cukup di sana. Adapun level-level dalam gerakan improvisasi, yang pertama ada level rendah. Nah, level rendah ini adalah gerakan improvisasi yang levelnya sangat rendah, misalnya hanya membalikan telapak tangan atau bagaimanapun. Dalam level rendah ini ada contohnya yaitu berbaring dan merangkak. Yang kedua ada level sedang. Di level sedang ini kita bisa melakukan seperti gerakan berdiri dan juga berjalan. Nah, di level tinggi, dalam level tinggi ini kita harus benar-benar paten dalam improvisasi gerak. Dalam level tinggi kita bisa melayang maupun melayang dan melompat. Setelah ada improvisasi gerakan, adapun yang harus dipahami oleh koreografer. Nah, yang dipahami oleh koreografer ini kita harus bisa memahami bagaimana penataan panggung, penataan tata rias, dan bagaimana cara kita mendapatkan feels atau merasakan bagaimana cocoknya kita dalam
membangun sebuah acara. Sekian pemaparan materi dari saya tutup dengan para Santi. Om Santi 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 Om. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Niko Mangkreni Dewi Purnamasari, nomor absen 33 dari kelas 11B. Di sini saya akan menyampaikan materi komposisi tari dan elemen pendukung tari. Yang pertama dimulai dari gerak tari. Gerak tari adalah perubahan posisi atau sikap anggota badan pada saat menari dan merupakan unsur utama dari tari. Gerak yang mengalami perubahan dari gerak asli ke gerak murni dan gerak maknawi. Yang kedua ada ruang. Ruang dibagi menjadi dua, yaitu ruang sebagai tempat pentas yang dimana tempat penari dalam melakukan gerakan sebagai wujud secara nyata. Yang kedua ada ruang yang diciptakan penari, yaitu ruang yang diciptakan oleh penari itu seperti contohnya penari yang harus menirukan gerak burung terbang sehingga ruang yang digunakan akan lebih luas dan besar. Yang ketiga ada tenaga, yaitu pengaturan dan pengendalian diri. Tenaga saat melakukan pergerakan tari merupakan kunci utama dari sebuah tari yang dimilikinya dan dikuasai oleh para penari. Yang keempat ada waktu. Unsur waktu menentukan dalam membangun gerak tari yang dilakukan dalam waktu sedang, cepat ataupun lambat akan memberikan daya hidup pada sebuah tari. Yang kelima ada tema tari, adalah gagasan pokok pikiran atau pokok permasalahan yang disampaikan melalui sebuah gerakan. Yang keenam ada desain dramastik, yaitu tahapan-tahapan emosional untuk mencapai klimaks dalam sebuah tari. Yang ketujuh ada desain atas, yaitu gerakan yang ditampilkan ketika melompat atau melayang sejenak di udara. Desain atas terbagi menjadi beberapa macam, yaitu desain datar, desain dalam, vertikal, horizontal, kontrak, murni, statis, lurus, lengkung, dan lain sebagainya. Baik, sekianlah paparan dari materi yang saya sampaikan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Andinita Melani, nomor absen 1. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan komposisi dan elemen pendukung dalam tari. Yang pertama ada dinamika tari. Dinamika tari ada karena perubahan dalam gerakan tari dengan adanya variasi dalam tari tersebut. Dinamika tari dapat membuat tari menjadi lebih menarik. Dinamika dalam gerak tari terdapat pada anggota tubuh bagian atas dan bawah. Beberapa tekniknya yaitu accelerando, ritardando, crescendo, decrescendo, piano, forte, dan staccato. Lalu yang kedua ada desain musik. Desain musik dalam tari harus sesuai dengan gerakan tari tersebut agar terlihat hidup. Fungsinya itu sebagai pemberi suasana, pengiring tari, dan menciptakan pengertian bagi penonton dalam menonton tarian tersebut. Lalu selanjutnya ada properti. Properti dalam tari membantu dalam gerakan tari yang berkarakteristik untuk menambah estetika dan membantu menyampaikan pesan. Contohnya seperti payung dan kipas. Lalu ada tata rias dan busana. Tata rias dan busana dalam tari terdapat pada karakter atau tokoh yang dimainkan. Seperti pada tokoh antagonis yang dominan mengenakan warna merah. Lalu selanjutnya ada lampu, tata lampu. Tata lampu dalam panggung berfungsi untuk menghidupi suasana. Ada dua jenis lampu, yang pertama modern dan tradisional. Tata lampu tradisional memiliki bentuk yang sederhana, sedangkan modern menggunakan listrik. Namun kedua pihak ini saling membutuhkan. Ada beberapa jenis lampu seperti spotlight, follow light, strip light, dan general light. Lalu selanjutnya ada tata panggung. Tata panggung adalah interaksi antara penari dan penonton. Ada 3 jenisnya, yaitu yang pertama arena. Arena tidak memiliki batas antara penari dan penonton. Sedangkan proscenium memiliki batas antara penari dan penonton dan sering digunakan.
Yang ketiga ada campuran, yaitu campuran antara panggung arena dan proscenium. Lalu yang terakhir ada komposisi kelompok. Komposisi dalam kelompok sangat penting, seperti gerakan formasi terpecah yang digunakan pada saat dan lebih cocok digunakan pada kelompok yang memiliki jumlah penari yang banyak, sehingga tarian menjadi lebih mencolok. Beberapa aspeknya yaitu berimbang, serempak, terpecah, dan lainnya. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya ucapkan terima kasih. Om Santi Santi Santi.